Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakkirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita teruskan ayat 95 ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ayat 95. Kita mulai sistematiknya adalah dari bentuk-bentuk kata, jabatan kata. Walaupun ini hari Sabtu mengaji tafsir, sudah mulai kita terapkan. Ya, jadi bentuk-bentuk kata, terus jabatan kata, susunan kata, terus baru apa terjemahan mufradat. Setelah terjemahan kata, baru terjemahan baru maksud, baru tafsir gitu. Ya, jadi begitu ya. Jadi coba kita lihat dulu bentuk kata. Jadi bentuk kata ini kita mulai per kata. Ini kan 94 yang sudah lewat. Ini mereka disuruh untuk bertamani ya. Ini patamannau ini. Tamannaul maut. Jadi kalau memang mengaku mereka yang sudah diistimewakan Allah, coba kamu rindukan, coba kamu tamani mati. Ternyata mereka tidak mau. Yang mati inilah yang menjadi kajian sebenarnya ya. Iya, Maksudnya kalau sudah cerita mati, bagian orang tidak enak perasaannya. Nah sekarang ini baru kita lanjutkan masih itu. Wow. Jadi satu saat mesti kita siapkan kajian sehingga kita kemanapun Mas kita sudah mengerti. Coba kita terka-terka saja dulu. Ini wow-nya berarti kan pengukurnya 3 dari segi bahasa. Ini apakah kata benda, apakah kata kerja, apakah huruf? Dikira-kira saja dulu. Wow, huruf. Wow, huruf. Cuma nanti waktu sudah menyebutkan huruf, di situ yang perlu dikuasai secara menyeluruh. Jadi disiapkan saja bacaan atau kajian-kajian nanti akan dikaji juga ya. Misalnya spesial, misalnya dibuat catatan wow. Jadi wow ini dibagilah nanti. Ada wow dia huruf sudah jelas huruf, tapi ada juga nanti wow dia huruf tapi hanya sebagai seperti yang saya sebutkan namanya wow giza. Wow giza itu ini bincang-bincang sedikit ya. Sebagai dompol aja dia. Wow. Wow, apa namanya? Hijak, Pak. Wow giza. Giza itu artinya pengenyang. Pengenyang itu artinya supaya jangan bolong membacanya. Seperti kan ra'aitum. Kan ra'aitum itu kan fi'il madi itu. Ya. Ra'aitum. Tumnya itu kan kependekan dari antum, itu fa'ilnya. Tapi kalau nanti ada dibuatkan maf'ulnya di belakang ana, itu enggak dibaca ra'aitum nih. Kan ada hadis sallu, salatlah kamu kama ra'aitumuni. Ada ra'aitumuni. Pakai waw dia. Ya ini dicontohkan dulu di bawah.
salah satu supaya berangsur-angsur juga ilmu kita. Misalnya kan mulanya kan ro'aitum. Nah, ini dia. Ro'aitum. Ya, ro'ai. Kan begini. Kasih hamzah ya. Nah, nggak bisa dibaca bisa. ya, Pak. Ro'ai. Kan ro'aitum. Ro'aitum kan fi'il apa ini? Fi'il Mati. madi. Kan fi'il madi dari ro'aya. Ayah. Nah, sekarang kalau mau dibuat objeknya, maf'ulnya misalnya kan kalau memang pengetahuan kita kalau ini kalau masuk kalau masuk ya ke fi'il itu kan mesti mesti Tambahin kayaknya. ya mesti enggak, kalau ya ini kan nggak boleh kalau masuk ke fi'il kan dipaksanya orang baris bawah. Iya. Sementara fi'il tidak ada baris bawah. Maka dia menurut pengetahuan kita misalnya tentu ra'aitum seperti ini dimasukkan nun. Taruhlah ra'aitumu ya ra'aitum ni. Kan ada ya-nya seperti ini. Ra'aitum. Kan begini aturannya. Ya. Kasih baris ya. Ra'aitum ni. Kamu melihat aku. Kan gitu. Telah melihat kamu. Ra'aitum. Ra'aitum. Ra'aitum ni. Kan begitu. Ra'aitum ni. Ini menurut realnya. Kalau masuk ya ke fi'il. Misalnya telah memukul dia akan aku tentu dipakai darabani. Kan gitu. Telah memukul engkau akan daku. Darabtani. Kan gitu. Tapi kalau ini dibuat pula misalnya kalau ra'aitani bisa. Kalau ra'aitumani bisa. Tapi kalau ra'aitumni, kalau seperti ini berarti belum sempurna dia. Maka dibuatlah waw di belakangnya menjadi seperti ini. Ra'aitu, baru dikasih waw. Baru kasih ya. Ya ini boleh tertulis, boleh tidak. Jadi ini kan begini jadinya. Ada waw di sini. Maka waw itu namanya waw penginyang. Itu sebagai maf'ulnya ya, Pak? Kalau ya itu tetap maf'ul. Ini seandai kata kita menjadikan ada maf'ul ana. Kan ini hadis kependekan hadis ini. Sholatlah kamu kama sebagaimana ra'aitumuni. Sebagaimana melihat kamu daku. Jadi tidak dibuat di situ kama ra'aitumni. Jadi kalau ra'aitumuni diuraikanlah ra'aitum fi'il fa'il. Yang waw-nya itu waw apa? Namanya waw penumbuk, waw dempel. Apa namanya? Ya dempul. Dempul. Ya nanti marah orang Arab waw dempul. Namanya orang Arab menyebutkan waw ghiza namanya. Waw ghiza. Ya karena itu bunyinya jadi ra'aitum nih jadi. Sulit membacanya kali ya, Pak? Cara membacanya di apa kan ada itu sangau apalagi diptong kan ada itu sama-sama juga itu sebenarnya itu makanya
memberitahu orang ahli bahasa murah. Tapi kalau nggak ngerti bahasa tentu panjangnya kemana dibanding pengananya tuh. Misalnya apa itu ya? Oh, kalau bahasa Indonesia, misalnya itu yang sering kadang-kadang kita salah apa itu? Misalnya enggak, misalnya selidik. Coba apa? Selidiki ya, Pak. Jadi itu. Jadi kan ada yang beda-beda. Iya, pengantar, pengaturan. Jadi banyak yang apanya. Itu cara. Jadi itu makanya ini sedikit saja kita komentar mengenai wow ya. Jadi ada wow kenyang namanya. Wow, kenyang. Giza namanya. Giza itu arti makanan, penumbuk. Jadi supaya jangan bagawong perut itu. Berlubang yo, jadi bagawong. Diwage sumbe. Ustaz, kalau ya-nya bisa dihilangkan ya, Pak? Ustaz? Ya-nya bisa dihilangkan juga, Pak? Ustaz? Ini bisa. Ra'aitumuni. Bisa dihilangkan ya ini. Tapi ditekan bacanya. Itu makanya kalau kita membaca wa iya ya fattakuni. Ada sebenarnya, cuma sebagian ahli qiraat sudahlah wa iya ya fattakun saja. Ya kalau begitu apa bedanya nanti dengan la a'budu ma ta'budun? Itu bisa. Kalau dimisalkan kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Bisa tuh. Tapi kalau ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cuma alasan orang kan di muka sudah ada sudah ada iya ya, kan itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa kan khalaqtu illa liya'budun. Sebenarnya yang benarnya cara membacanya itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Mau tak mau gitu. Tapi orang udahlah illa liya'budun. Jadi nanti kalau liya'budun itu sama mata budun. Kalau mata budun kan la a'budu, aku tidak menyembah, aku mata budun. Apa yang kamu sembah masih betul artinya itu. Tapi kalau wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah mereka. Yang mereka sembah siapa? Itu jadinya. Gitu ya. Tapi kalau begitu juga pendapat orang qiraat silakan aja. Tapi dari segi bahasa tetap pakai bunyinya nih. Kecuali kalau misalnya wa iya ya fattakun, itu bisalah ada iya ya-nya. Tapi itu mungkin itu yang kajian kita mungkin dijawabnya begini, bisa dihilangkan maf'ul karena sudah ada dalil menunjukkan sebelumnya. Bisa juga gitu. Ya nan bisa pikir-pikir kawan seorangnya. Namanya itulah manusia. Tapi kalau selain manusia nggak bisa. Ya, jadi ini pelajaran kita mengenai wow ya. Jadi belajar tafsir, mempelajari Al-Quran ini pertama sudah bertahun-tahun kita mulailah kita lihat dari segi pertama dari segi bentuk-bentuk kata ya. Kalau dari bahasa itu bentuk-bentuk kata. Bentuk kata itu ada terbagi 3, teropongnya. Apakah dia kata benda, apakah dia kata kerja, apakah dia kata huruf. Cuma dalam pikiran saya mesti bertanya-tanya ini. Kata benda itu rupanya orang Arab sifat masuk juga kata benda namanya. Isim juga sama dia. Kalau kita beda itu kita dibedakan. Ya, sudah itu setelah kita lihat dari segi-segi bahasa, baru terjemah. Terjemah ini dipengaruhi oleh, coba jawab. Jabatannya. Pak Bella mencoba. Jabatannya, Pak. Kalau Ibu Didi, coba jawab Ibu Didi. Dipengaruhi oleh jabatannya. Selain dipengaruhi oleh jabatannya, dipengaruhi oleh apa lagi? Coba Pak Bel. Harkatnya, barisnya. Iya, itu sama itu Ibu Didi, itu harkatnya, jabatannya. Selain dipengaruhi oleh harkat jabatannya, apa lagi?
jamak tuh Iya, tunggal atau dipengaruhi jamak. dipengaruhi oleh bentuk kata itu. Mm-mm. Kalau dia isim fa'il tentu lain penerjemahannya. Kalau dia bentuk isim maf'ul lain penerjemahannya. Kan begitu? Kalau dia bentuk sigat mubalaghah lain penerjemahannya. Kalau dia bentuk sigat tabdil lain terjemahannya. Kalau masdar lain terjemahannya. Selain kalau jadi maf'ul lain diterjemahkannya. Gitu. Jadi terjemahan sangat dipengaruhi oleh bentuk kata dan jabatan Jabatan kata. kata. Nah, gitu. Untuk kata, jabatan kata, dan harokatnya ya juga ya Pak. Harokatnya. Harkat tapi harkat akhir. Iya, harokat akhir. Harkat akhir kan itu berarti guna i'rab namanya atau jabatan. Kalau itu dia jabatan. jadi kalau dia Iya, jadi iya, kalimat, tentu lain gaya kita menerjemahkan. Kalau dia nanti jadi objek lain pula. Kalau dia jadi sifat lain pula. Jadi Itu makanya jabatan ya. jabatannya dan tergantung bentuknya Tergantung bentuk dan Itu jabatannya. masdar gitu ya, Pak ya. Bentuk iya. Kalau masdar bagaimana menerjemahkannya? jabatannya. Lama aja lo pensil. Enggak, Pak. Pena. Oh, pena. Oh, pena ya. Enggak pensil. Kurang tahu. Baru-baru. Anak batu tulis. Anak tulisan gitu Pak Ben. Zaman dulu tuh bagusan jalan cabiak lo karteh tuh ya keluar ada. Lah. Ya, Jadi ini contoh. Jadi buat nanti satu catatan di angsur-angsur spesial buku wow. Karena wow ini banyak. Ada wow tambahan, ada wow kasam, ada wow atap, macam. Ada wow ma'iyah. Gimana tulisan jamak. lain itu? Rizak. Tulisannya, Pak. Ini giza. Ghain ya. Ghain, za, setelah itu hamzah di belakang. Giza. Giza itu artinya mengenyangi itu, Pak. Nggak pakai ya, Pak ya. Ri-nya nggak pakai ya, Pak. Enggak. Giza. Mungkin ada ya-nya. Coba lihat kamus nanti. Coba lihat kamus yang artinya mengenyangkan. Nah, itu mengkuba gawangnya. Jadi, kalau membaca ra'aitum ni, itu kan ada lubangnya. Dia lagi tumbuk. Maka dia lagi dompol. Jadi, solatlah kamu kata Rasulullah. Kama ra'aitumuni. Ra'aitumuni. Aturannya kan kalau menurut ilmu biasa, sallu kama ra'aitumni. Tapi tidak mungkin. Ya, ra'aitumuni. Tentu kalau mau kita mencari-cari di manakah diletakkan waw giza, berapa kali temukan Al-Quran kalau ada waw giza, kalau dalam naskah ada waw giza, atau dalam hadis ada waw giza, pokoknya sampai menghembuskan napas terakhir banyak Karjo. Jadi kalau batanya orang ke Pak Israel, maaf Pak Israelnya, ambo sedang menulis kini ya. Apa nanti gaya kolanya? Wow, giza. Iya. Wow giza. Wow apa namanya? Wow kanyang. Jadi penempel ya. Nah, terus jadi ini wow ya. Kemudian pindah kita ke lan. Lan. Kalau di Quran ini enggak ada lagi tanda mati. Kalau Quran lama ada, mungkin Quran baru enggak. Langsung Tanda mati hilang. Tanda matinya hilang. Ya. Bisa kira-kira dijawab enggak? Karena dia gunah. Aku cara membaca lah ya, Gunah itu, Pak. Jadi itu ya, dimasukkanlah nun ke ya. Kan gitu aja. Kalau saya lihat di Al-Quran, ya pun tidak dikasihnya lagi tasdid. Kalau awak cara mengaji lama kan dia lagi tasdid ya kok.
Tandanya enggak lah. bisa menempel gitu, Pak. Bisa. Ya itu cara-cara baca sebenarnya tuh. Itu mengkonvokasikan cara membaca itu jangan lama bana, lah tahun-tahun itu karjo lah taruh. Kini bacaannya koyo. Walai. Layyatamannau. Jadi nanti dipelajari lan tele. Lan apa kira-kira kok lan? Kata kerja kah? Atau huruf kah? Menidakkan, itu menerangkan tidak selamanya. Itu kan mengenai terjemahan. Yang bentuknya dulu. Huruf. Huruf. Ini pun begitu. Huruf dibagi huruf apa namanya? Ada pula namanya itu. Ini namanya huruf nasab. Ya. Dan huruf nasab ko nyo adalah sekian banyaknya, tapi nanjale dicatat dulu lan ko huruf nasab namanya. Ya. Nasab ko apa ko ngerti nasab? Mengataskan baris kata tapi belakangnya. Tapi sod dibaca jansin, nasab. Nasab. Iya. Jadi lan sama dengan huruf nasab. Nasab ya, sod dipakai. Seperti itu. Sama dengan dipakai sebagai nasab. Berarti dia harfu nasbi ya. Jadi pakai seperti harfu. Kalau dibuat mudhafun ilaih belakang harfu sod dipakai agonya. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, peserta kajian tafsir dari segi bahasa dulu ya. Jadi tujuan kita kan gitu, membaca Al-Quran, mengerti dari sudut ilmu bahasa, kemudian baru secara umumnya itu baru ke maksud itu yang tafsir. Ya, jadi gitu ya. Kalau cara membaca inilah. Walayatamannauhu abada. Di sini abada ini ada lain nampak mim ketek iku awak buat mungkin ketek bana. Ada, Pak. Iku ke bawah pai aturan di atas tapi nak pandai meletakkan kata itu. Aturannya kan abadan tu baris 2. Iya. Mengapa dia orang tu jadi mim? Jadi kalau tanwin bertemu ba, betuka bentuk menjadi bunyi mimnya. Abadam bima qaddamat aidihim. Aidihim wallahu alimum bizzalimin. Allah pandai baca itu Allah. Kalau apa tu itu nama membaca apa tu memang perlu juga maksudnya untuk mengintonasikan, menekankan suara. Jadi itu kan ceritanya bisa paru-paru pun terbuka kambang, bisa kampih, bisa itu. Itulah apanya kebaikan-kebaikannya tuh. Tapi selain itu tentu awak mengerti maksudnya. Pokoknya sekali membuka pura, 2-3 hutang terbayar ya. Sekali merangkul dayung, 2-3 lampau. Ya, kalau main dayung lah ini adalah speedboat lah ya, jobuki lampau di. Nah, jadi walayatamannau. Nah, lan huruf nasab namanya. Yang nasab itu maksudnya kalau dia berbentuk fi'il mudhari, fi'il yang dinasabkan ke fi'il mudhari ya. Bermadari ya, Pak. Yang fi'il mudhari. Tapi ada nanti yang dinasabkan ya, fi'il mudhari yang jelas dulu. Fi'il mudhari berapa jumlah apa perubahannya atau tasrifnya? 14. Nah, yang dikasihnya baris di atas itu artinya huruf nasab. Yang dikasihnya di atas kalau bentuk satu, tapi enggak semuanya pula. Jadi misalnya
dipakai misalnya yansuru, maka masuk lan, la Dan yansura. surah. Kalau tansuru, Tansura. Lan tansura. lai Tapi tansura. kalau nanti lan tansurina, tetap dia dihilangkan nunnya. Tansuri pakai ya dia. Tansuri. Kalau pakai nun dihilangkan nun. Tapi kalau yang banyak itu tetap misalnya yansurna, maka dia pakai Yansurna. tetap layan surna. Tansurna, alan tansurna, itu. Jadi ke situ ya. Yang jelas dulu huruf nasab. Yang dimasukinya ke fi'il mudhari. Yang mana fi'il mudhari ini? Tamannau. Yansuru. Ya tamannauhu. Ya tamannau. Ini. Ini dia ya tamannau. Ini kan bentuk banyak ini. Ya. Bentuk banyak dihilangkan apanya? Nonnya. Dihilangkan nunnya. Kan dihilangkan nun. Ya. Iya. Hilangkan nun. Jadi ya tamannau. Ya tamannau. Ya tamannau. Ini tamanna ini ada ya-nya ini. Aslinya tamannaya. Kalau banyak dia ya tamannauna, gitu. Lalu masuk lan, hilang nun. Kalau hilang nun, biasanya kalau nggak ada hu ini, tidak ada dhamir maf'ul. Kalau tidak ada dhamir ini, maka dia dikasih alif. Dikasih sini alif. Wasal. La ya tamannau gitu. Berbaris pula waw apa ini? Waw ini jadi ya. Ada alifnya di sini. Kalau berarti kan alif itu membedakan bahwa waw di sini adalah waw banyak. Namanya alif itu pun spesial pula nanti dibuat bukunya alif. Ada alif pembeda, ada alif 2, ada alif tambahan. Pokoknya tidak sampai umur lah itu. Sampai umur Iya. Sampai umur lah. Tapi tidak apa dong. Awak kan beraja. Nanti dicarikan itu ya. Nah, jadi kalau ya tamannau berarti kan ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini tentu ada fa'il. Mana fa'ilnya nih? Hum. Ya, hum. Hum. Lalu hu yang di sini bentuk apa bentuknya hu? Domir. Domir. Jabatannya atau fungsinya? Maf'ul. Maf'ul bih. Bih. Baru yang 3 ini dulu. Sampai sinilah nanti ya. Dan sampai sini kita baru terjemahkan. Lalu di sini ada pula abadan. Abadan ini sudah baris 2 ini. Aslinya ini baris 2 ini. Abadan. Maka dikasih orang mim sini. Nanti bertukar membacanya abadam. Abadan. Abadan ini bentuk apa abadan? Isim. Zorof. Berbentuk isim. Ya, kata benda jelas itu baris 2. Kalau dia di Quran kan paling senang kita ada barisnya baris 2. Asal pakai tanwin dia ke bawah ke atas itu sudah pasti kata benda itu. Iya dia baru baris 1. 2. Kalau baris ini kan kenapa dikasih baris 1 karena ada mim. Sebenarnya kalau asli bisa baris 2 ini. Ini kan makanya ada mim ini supaya ini kan mengajari orang supaya membaca saja dia itu. Orang Arab lah babai sangko membaca salah orang-orang selain Arab kulunya. Kalau selain orang Arab kok pandai membaca lu soal bentuk-bentuk kata aku yang irap-irap bahasa aku mungkin kajian lain lah tuh. Dan jadi baca Quran kuan. Enggak, maksudnya kan baris itu kan orang belakangan membuat. Itu mengko waktu Khalifah Ali bin Abi Thalib karena Quran lah menjalar ke luar Arab, pas sudah baris lain.
Dakin kemari macam-macam cara orang cara baca oleh. Jadi abadan. Abadan. Nah, kalau dilihat abadan berarti kata benda menunjukkan masa ya. Ya. Nah, coba kalau diterjemahkan mulai dari walayyatamannauhu abada. Dan Harus sekali-kali mengerti tidak kembali damir ya. Dan sekali tidak akan tidak akan pakai akan ini. ya. Dan tidak akan Sekali-kali tidak akan mengangan bertamanni. Berangan-angan. Bercita berangan bercita mereka. Dan tidak akan mencinta berangan mereka Akannya. Akannya. Balik ke atas. Harus mengerti balik damir. Ini kan disuruh orang ini. Al-mauta. Ya. Ini pil apa? Pil amar. Apa tamannaul maut. Coba kamu angan. Coba kamu cintai mati. Mati. Mati inilah balik itu. Itu baliknya ya. Ya. Itu ke situ baliknya. Coba kamu cintai ini mati itu. Jadi jawabnya walayyatamannahu abada. Sekali tidak akan dan tidak akan mencintai mereka akan kematian itu abada selamanya. Tidak mau orang itu selama-lamanya, tidak mau dan kami mengecewakan supaya mati dia. Itu makanya kalau di sekolah ada apa pengajian kok. Pengajiannya itu masalah mati kok. Itu yang dikaji masalah mati kok. Itu mengko mulai pada mendalami. Dan mati kok definisi mati kok apa mana? Tamat. Tamat, Pak. Tamat. Kalau tamat lain loh. Itu galak Pak Betel tekan aja. Ada cek lain selain persamaan matiko wafat nama wafaya. Cuma orang awak kalau ke binatang kecil mati, kalau ke orang kecil wafat. Itu awak saya membuat kode-kode apa namanya kehormatan bersama. Sabana samonya. Jadi kalau mata kalau arti aslinya mungkin pindah saja itu. Maksudnya pindah barang nan dilake antu pindah. Jadi unsur-unsur kimiawi nan ada di badan awakku kecil orang ilmuwan kalau lah senyawanya ada kehidupan kan itu saja. Kalau masih akur antara iko awak nak tahu pakai iko ya. Ya, misalnya oksigennya sekian, aponya sekian, tekanannya kok sekian, masih ada antara menyambung antara satu sama lain gitu. Maka ada kehidupan, ada hayat. Itulah mangkuambo kisian. Laya wa akui bahwa ada yang mengaturnya tu ada yang maha kuasa ada. Itu nan tauhid rububiyah namanya. Rabb. Dia punya Rabb. Baru ada cek lain nan disambah tu uluhiyah. Uluhiyah tu ilahi. Ilah. Tapi kira mana lahir dahulu ilah daripada rububiyah sebenarnya. Coba Pak Bek jawab lu. Ilah dulu. Malah bisa ilah dulu. Rabb dulu sebenarnya. Kalau langsung ilah mungkin ditunjukkan di Rasul, tapi mungkin mulai diurai lain. Tentu awak cari lo bang kota kahko badan awak lo jangan jauh-jauh dulu. Takahko yo kaki ke bawah tangan kate unsur alun unsur dalam lagi kau. Di mana lalunya darah, di mana daging, di mana apa sumsum, di mana apa. Cuma orang lala panik-panik, ya sudahlah, memanglah beitunya. Kalau sudahlah beitu, memang habis kaji lain, ada lain. Tapi kalau di ino-inoan, sudah itu
Abah mangko nak jalan leko ya, abah mangko encer darahnya. Ko abah mangko de iko, bang ko de iko, de iko, bade, de iko, bade. Anak tahu ale dulu, memang kabitunya. Jadi itu mangko dengan ada mendalami awak tu berarti ada pengaturannya. Jadilah disetting lah lengkap itu mangko awak baca Fatihah tu lengkap sekali. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Begitu. Jadi lah tangkok cuma digajah gaya marifat ko lah kacau lah takin kemari pai lo. Arifin. Ya. Itu maksud ma'rifatnya lah, pahamnya. Nah, jadi wapi ampusikum itu lain lebih kok tafsirnya berbagai-bagai itu. Di dalam diri kamu tidak memperhatikan. Jadi kalau orang ilmuwan memperhatikan jo orang dan takut lain loh. Yo, kalau orang takut di perasaan kagum-kagum aja nyo, tapi lah lumayan juga tuh. Nah, ya. Jadi itu walayyatamannauhu dan tidak akan mengangan mereka apa yang tidak mereka angan akan kematian. Kematian itu bagaimana sikap mereka terhadapnya? Kalau bisa hendaknya untuk selama-lamanya jangan mati. Maksudnya jangan berpindahlah hendaknya. Untuk selama-lamanya. Tapi kalau tidak berpindah selama-lamanya, nan dimakan ku tidak lu menjadi darah daging lain. Kalau bisa dia angan-angan dia tambah lama daknya makan ku terus. Nan indah-indah ya. Mato tambah tarang daknya. Tidak apa-apa. Jadi kesimpulannya kalau lawak tunduk ke orang yang mengaturnya itu, yang menciptakannya itu namanya muslim. Kalau tidak tunduk awak namanya mengeringkang. Itu namanya mengingkari. Itu mengingkari. Jadi gunanya kalau lah tunduk kepada dan tidak ada serupa apapun itu menurut alam ini, membuat awak elok. Itu sebenarnya. Ya. La putih kaji dia awak, la paham awak, begitu gunanya. Jadi esiko salah dapat kaji kini makonya bersama-sama. La sanang hati awak kalau tiba mati apa alun. Andun jalan. Minta hidup dari ya. Itu. Dah cukup umur tu Pak. Dari siapa tadi tak sampai umur. Ya, beradanya banyaknya ilmu. Tapi lah kesian. Kalau lah mau tanya Pak Bet cuba dalami satu alam kulah, tapi you detailan. Lah dijawab Pak Bet. Orang tu menyuruh di lalang salai saja. Lah ada jawab lah itu. Memang lah itu. Kan lah awak tanya, misalnya kalau ada bentuk gerundang di sperma itu, kalau lah membantingnya ke opum, tinggal ikunya Ibu Didi, saya tahu lah tu. Abah tanya, di mana pintunya kau ya? Bangko bis, bangko bala. Di mana pintu masuknya tu? Lah ada orang jawab dah. Ya memang lah begitu. Jadi alun lainan keteknya setelah dibalahnya kan ada apa nama Ibu di zigot namanya nak? Ya. Itu baca rohnya. Bamang ko tangkurak kepala itu membantu begitu berlubang adulah matu adulah tangkurak adulah urek. Sudah itu adulah kalihi adulah kadadu adulah batu. Sudahlah jangan dipikirkan tu lainnya. Sebenarnya maksudnya kan selain untuk bisa dipelajari kan membuat awak supaya tunduk kah nan tukang buat gitu. Itu sebenarnya itu nan tauhid rububiyahnya. Baru awak cari siapa sebenarnya, baru awak kagum, itu baru uluhiyah. Maka kata Nabi Muhammad, la a'budu kecaan Muhammad, aku tidak akan memperhambakan diri seperti kamu yang memperhambakan diri selain kepada yang sebenarnya itu. Jadi menunggu kalian dapat paham itu sudahlah lakum dinukum waliyadin betul.
Makanya kalau lah berdalam-dalam kita dalam mengenai tauhid inilah paham awal ma'rifat tu lah capek tangkuk. Tak payah-payah me beraja. Tidak jadi orang salikin. Itu apa do penataran-penatarannya jadilah daripada indah. Salikin muridin. Ya. Ya. Jadi walayyatamannahu abada. Jadi kini cobalah baru pelajari dulu apa nak penyebab sebenarnya mangku kalau disabui mati itu ndak lama perasaan. Hubut dunia, cinta dengan dunia. Iya tapi lah kecian tadi. Dunia aku mode-mode kosnya. Takut dengan balasannya Pak kalau kurang. Kalau buruk. Ibu Didi meningkat sekitar takut balasannya. Balasan nan jahit tu ya. Ya kalau awak Jahit. jahit. Tapi lah tunjukan pula jalan. Cuma khawatir awak kalau kebaikan awak kalau sabananya lah. Kan itu doh. Iya Pak. Bersebut di ayat tu. Apa ayatnya tu? Khaufa Atau maaf. Itunya. Khaufa takut maka dipailoinya. Toma'anya haruk balas nan elok tu. Itu maka posisi itu boleh awak pakai khaufa wa tama'a. Di mana itu bertemunya itu? Khaufa wa tama'a. Di surat Sajadah ya? Iya Pak. Harap Sajadah itu kan ada innama yu'minu bi ayatina allazina iza zukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbiru tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Yaitu maka ambo kecian membaca ayat tu yo paham awak ndaknya. Tapi kan itulah lah tinggi kelasnya, kalahnya kisi orang piamat. Khaufa wa tama'a. Ya. Walayyatamannahu abada. Jadi mereka orang Yahudi yang mengatakan istimewa itu baru dikatakan Nabi Muhammad fatamannaul maut. Lalu Allah sudah menjelaskan juga walayyatamannahu, tidak akan mau mereka mengatakan matilah saya atau kami selama-lamanya. Ada penyebabnya. Ini itu ada huruf jar. Di huruf apa? Huruf jar. Huruf jar. Itu makanya yang sebenarnya di sini maf'ul kan hu. Bukan maf'ulnya nih. Ya. Ini menjadi hal keterangan. Hal orang ini, keadaan orang ini. Mereka tidak mau mengangan mati untuk selama-lamanya itu disebabkan ma qaddamat aidihim. Bima qaddamat aidihim. Coba apa dulu? Qaddamat ini bentuknya ini potong dulu. Qaddamat ini bentuk apa ini? Fi'il madi. Qadda. Fi'il madi ya. Kalau di kanak-kanak kotaknya kotak nan berapa Ibu Sabrina? Keempat. Ya. Lima. Empat. Iya, 4 Pak. Iya. Kalau kotak pertamanya apa itu? Qaddama. Coba terus kedua. Qaddamu. Yo kan kampe do. Iya. Qaddamata. Ya, keempat. Terus mana fa'ilnya ini? Iya. Coba lihat dulu ke mukanya, lihat ke depannya. Ke belakangnya. Ya, belakangnya. Mana fa'ilnya? Allahu. ID. Itu. ID itu. Iya. Tangan-tangan. Ya. ID. ID ini bentuk kata benda
atau kata kerja atau huruf? Kata benda. Kata benda. Kata benda, ID. Kalau ini kata benda, kata benda itu pikiran kita begini terus. Kalau ini kata benda, ada nggak bentuk satu, bentuk dua, bentuk banyaknya? Ada. Ada. Apa bentuk satunya? Ada. Yadun. Yadun. Ya. Yadun apa Yadun. artinya? Tangan. Tangan. Kalau dua tangan? Yadani. Yadani. Kalau banyak tangan? ID. Aidin. 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 Ya, kalau yaduna jamak laki-laki. Kalau kata Ibu Didi, kalau anggota badan, lihatnya di kamus, seluruh anggota badan ini, mata, kaki, sampai seluruhnya, dihukum laki-laki atau perempuan? Perempuan. 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 Kalau begini, ini jamak apa pula ini? Jamak taksir. Jamak taksir. Undang-undang jamak taksir apa? Masih ingat? Berubah dari bentuk? Dari semula atau berkurang. Ya, berubah dari bentuk tunggalnya. Ya. Kan yadun tunggal. Yadun. Berubahnya itu mungkin bertambah, mungkin Berkurang. ini bertambah ini atau berkurang? Bertambah. Kemudian jamak taksir itu terbagi dua. Ada berakal, ada tidak berakal. Yang tidak berakal bisa dihukum Muannas. tunggal muannas. Jangan muannas aja. Tunggal muannas. Tunggal muannas. Lalu ditanya, mana fa'il qaddamat? Iya. ID. ID him. ID itu. ID. Memang kalau nggak dilihat nampak hia. Tapi yang ada di situ ID. Dulu kan yang zahir dulu, yang nyata, nan jaleh kulu, baru nan tasurua. Mustakir. Itu maka datang nanti kalau hukum fa'il itu sebenarnya wajib keluar nyata, tapi kalau nggak ada baru diharuskan dia sembunyikan. Baru ada pelajaran itu bisa fa'ilnya di belakang, bisa ada fa'il di muko, bisa bagan. Itu susunannya lagi. Kinilah sana ngati Ustadz mah. Wah ngecek-ngecek dia pak karena lah mengerti. Tapi kalau orang ngerti apa kajurang kokonya. Panjang kok magagak. Apa kaji pamer di Fatihah tapi terang aja. Ya. Lah, jadi kalau begitu, kalau him jadi apa gunanya sama si ID? Mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih. Jadi terdiri mudhafun ilaih. Jadi mudhafun ilaih itu menjadi fa'il dari Qaddamat. Qaddamat. Ya. Baru balik kita ke ma lagi. Bi huruf jar yang dijarkan apa? Ma itu baru dipelajari. Ma apa itu namanya? Isim mausul. Ya, itu pun ragu nanti. Itu dibuat pula spesial bukunya ma. Ada ma mausul, ada ma istifham, ada ma ajmal, macam ma-nya. Menidakkan. Ada ma menidakkan. Ya, Pokoknya besok bapak-bapak, ibu-ibu kalau rajin menulis-nulis, begitu awak anda adolai, kecil anak-anak awak nak mengerti, aku buku-buku apa, buku-buku ama aku manya. Kemaka diserahan di baka atau diserahan ke orang dan sampai menerimu ndak lah doh. Kecil orang nampak tulis-tulisan Arab. Sudah itu masuklah museum. Kan itu gini, dimasukkan museum aku keramat. Kesudahnya dipangga, dipuja-puja lah. Iya kasihan awak. Ya Pak Bet. Pak Bet nalawal napa. Lah, jadi kalau begitu bi huruf jar, itu mangko beko huruf jar. Kau pun ada makna-makna huruf jar. Itu mangko diartikan bi, diartikan orang disebabkan bahasa babiah. Kalau ma berarti ma mausul sifatnya umum. Jadi mencakup seluruhnya. Coba kita persilahkan terjemahnya ke Ibu Sabrina dulu. Lambek-lambek sampai ID. Silakan Ibu Sabrina. Baru mulai belajar. Dan tidaklah mereka apa temenang tadi? Lihat terjemahan dulu, yang terjemahan dulu. Lihat terjemahan yang di buku, yang di Al-Qur'an. Iya. Akan tetapi itu. Mereka
tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali. Karena dosa-dosa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Tuh. Jadi waktu Nabi Muhammad disuruh Allah di atas, ya kan, atas ayat di atas ini. Orang ini kan mengatakan di atasnya lagi. Apa katanya? Ini kan pandai orang itu. Waktu diangkatkan bukit di atasnya, dengarkan ya. Mereka berkata, apa katanya? Sami'na wa asaina. Mereka sudah betul-betul merasuk ijil harta dunia itu ke dalam hatinya. Sehingga keimanannya itu, ada lagi yang sebelumnya mereka memutuskan kami tidak percaya kepada kitab-kitab lain kecuali yang itu pun dirubahnya. Karena itu dikasih oleh Allah gini, coba katakan sama orang itu, memang kalau mereka sudah memang seperti itu, mentes keimanannya itu, coba ini, angan mati. Selama-lamanya mereka tidak mau. Jadi di sini dapat pula kita pelajaran, termasuk yang disebutkan oleh Ibu Didi tadi atau bapak-bapak yang lain. Rasanya persiapan belum ada. Kalau orang ini takut mati karena dia sudah tahu bahwa dia melanggar, dia salah. Mungkin sebagian besar kita pun itu. Kalau bisa ndaknya, yo sebentar lah. Batu-batu lah jadi orang yang elok banawa. Sebenarnya menunggu pagi patang. Dan itu maka Umar mengatakan gini, kalau engkau pagi-pagi untuk jadi orang elok itu jangan ditunggu beko sore. Kalau keadaan sore sedang sadar, jangan ditunggu lo sampai pagi. Itu pokoknya yang bisa dikarjuan cara sikap baik-baiklah. Iya. Jadi ini sebabnya mereka tidak mau. Kalau mereka mengatakan itu, pasti mereka dapat bagian. Baru apa yang mereka qaddamat bima qaddamat aidihim. Ini ID nih. Ada yang dari apa kira-kira kalau ID ini yang fatal dari sekian ayat ke belakang kalau kita ingat? Merubah ayat. Ya, dirubahnya ayat. Ini dari Tuhan ini katanya, ini dari Allah katanya. Padahal enggak. Jadi itu makanya kalau maksud dipelajari kembali ke surat Al-Baqarah itu kan ada begini ya. Wa iza qila lahum. Coba takok bersama-sama. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi. Qalu, mereka menjawab. Apa jawabnya? Apa masih ingat ayat itu? Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Maksudnya di situ la tufsidu kan nahi itu, larangan. Jangan kamu membuat kerusakan. Sekarang apa kerusakan itu sebenarnya? Merubah akidah salah. Jadikan akidah orang salah. Jadi aslinya adalah isi kitab itu rusak. Jadi kalau isi kitabnya sudah rusak, berarti menjalar ke pandangan hidup. Ya, menjalar ke pandangan hidup, menjalar ke budaya. Gitu ya. Assalamualaikum dan diambilan orang lah apunya saja lah. Misalnya membuat kerusakan illegal logging itu ya juga, tapi sebenarnya kan karena rusak pandangan hidupnya itu. Sebenarnya kalau kita perhatikan sekarang ya, yang diperkelahikan orang apa sebenarnya itu yang di begaduh orang gini dan digaduhkan orang apa sebenarnya? Harta. Ya itu sebenarnya. Dan digaduhkan orang adalah untuk kelangsungan hidupnya. Kalau jadi bertingkat-tingkat kelangsungan itu, adonan lah diate, adonan sekadar dapat makan, itu gaduh adonan
prestise, macam-macam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, itu kan lah mengenai maksud maksud ya dari tafsir kok. Jadi itu makanya karena sudah terasa enaknya, maksudnya khayalannya, imajinasi kehidupan di dunia ini, rasanya janganlah cepat berlalu. Nah, itu sebenarnya jangan cepat. Kemesraan, Pak. Nah, itu antara lain ke lagunya dibuat ya, jangan cepat berlalu. Kan sanang tuh. Sobok-sobok semua anak, cucu dan sanak, motota. Iya enak. Jangan tak capek. Sudah itu lama-lama lah kabu lah lama lutui. Sakit tak terlalu. Jadi ada orang sebagian lah menghibur dirinya. Ya memang lagu itu di pasangan-sanang latih. Ya. Jadi awak, yo memang difokuskan lah barah hebat. Jadi awak siklus awak kusadonya hanya untuk itu aja itu. Makanya saya di dalam perjalanan ini terus mengingat rupanya orang sama-sama ini mencari energi. Energi sudah dapat jalan. Sudah jalan, tidak tentu ke malah. Minum mati. Ya kan itu. Misalnya kalau orang di kampung awak, untuk kelangsungan hidupnya, Pak Israel, memangku ya. Paling-paling disuruhnya Jawi, kini tidak lu Jawi traktor. Ya jadilah dapet. Tapi kan mandalan traktor tuh orang dan kelas bawah lo. Oke lah untuk kelangsungan hidupnya pulau. Lah berjalan dimakan nasi, diolah diparui, atau ada energi berjalan kaki, atau berpikir-pikir apa. Sudah itu aku dua. Dan orang sanang itu loh, sanang-sanang dibuat buat persiapan pakai pokok apa kesanang lah, pudua loh. Jadi lah pudua. Jadi dia menjadikan dibuatnya siklus. Jadi ambo dapat pelajaran, misalnya mau tanya kan ambo kereta api ku berjalan kan ada listrik, listrik digesek, listrik itu diambil itu ya digesek. Jadi sadonyo kini menggari sadonyo. Tujuannya aku mati. Sampai mati ya. Sudah itu habis itu takutlah awak lah ngerti awak baru dibalik mati ko sama pindah sadonyo. Awak ko dicogokkan dari Tuhan Allah untuk mengujinya. Maka keluarlah kajian orang tasawuf Pak Bel. Awak ko untuk Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya, diperlihatnya dirinya ke dirinya, ke makhluknya pula. Kan itu. Jadi itu makanya kesimpulannya orang nan bisa berpikir berlang-lang buana tapi jangan sase ya. Itulah kalau tapek dibimbing dari ajaran wahyu baru sanang. Jadi cuma cara mengelola energi tadi itu di situ dan ada nan melihat peraturan, ada nan enggak, ada nan sanggup, ada nan macam-macam lah caranya. Lai paham ceramah itu, ceramah lah S8 tuh mah. Iya Pak. Samudra Jiwa judulnya. Inilah mungkin Samudra Jiwa judul buku. Singgung kok maksudnya ayat itulah banyak dapat pelajarannya. Awak Rasul-Rasulan. Awak lain tak termasuk golongan kulaku. Bani Israel itulah. Ya. Asal jangan main tuduh-tuduh ke orang. Itu berang orang kau tuduh-tuduh ke diri awak lah. Baru lagi kunci. Kira-kira kalau sama-sama. Lima qaddamat aidihim, kalau jadi orang kau nulis kitab sehingga rusak pandangan. Kalau kira-kira qaddamatnya apa kok Pak Israel? Kira-kira awak jo Allah sana dan tahu ya. Iya Pak. Ya kita sebut di dia. Kalau dibacok kau hilangnya. Dibaca enggak kehilang dah. Malah hilang. Sebagian bisa wakana, sebagian enggak. Kalau qaddamat itu artinya. Coba lihat apa tadi apa Ibu Sabrina qaddamat? Tetap
Perbuat, diperbuat. Berbuatnya sebenarnya berbuat tuh lah terjemahan dan sekian tuh. Coba asli kadama. Kalau kadama enggak pakai tasdid mimnya. Kadam. Berdiri. Apa arti kadam? Berdiri. Kalau koma ya. Kadam. Kalau kadama Koma. Apa artinya, Pak? Kadama. Iya, kalau koma berdiri. Ya. Kalau kadama Kadama. Ini transitif dengan intransitif juga nih Pak. ya intransitif kok. Itu intransitif. Maksudnya lazim, fi'il lazim tuh mah. Tapi kalau lah diqaddamakan barunya muta'addi. Jadi muta'addi. Jadi sebenarnya kalau qaddama itu pokoknya anan dikeluarkan dan dicogokkan dan direaksikan nanda elok. Kalau nan elok alhamdulillah. Biar cara berpikir, biar cara berbuat, biar cara pokoknya sadonya lah. Cuma ada toleransinya. Kalau sekadar berputar-putar di pangana, mungkin ya. Menurut keterangan mungkin lalu dicatat lah. Tapi kalau lah direaksikan, itulah satu dosa tuh, satu kesalahan. Itu arti qaddamat. Cuma di siko, maka pakai qaddamat aidihim, fokusnya itu ke apa tuh penulisan usaha-usaha orang apa itu. Ya, jadi awak pun anan awak reaksikan dalam pikiran, dalam hati, dalam action, itu qaddamat. Jadi itu mangkunya sebenarnya yo kecil tadi. Mangku awak takut mati itu alun awak betul-betul balik ke aslinya, maksudnya minta ampun dari segala reaksi. Itu maka doa-doa apa itu perlu awak hayati itu. Doanya seperti kau misalnya kan apa? La ilaha illa anta. Ilah kuah. Mangko lahir ilah nan sebenarnya paham awak setelah tadi? Setelah apa tadi? Merenungkan diri. Ya, setelah rububiyahnya kuat. Paham. Artinya melihat alam, melihat yang dekat dengan keunikan, dengan apa, maka timbul ilah yang sebenarnya. Setelah paham itu maka awak katakan la ilaha illa anta. Subhanaka. Baru sudah itu Zalamtu nafsi. Zalamtu nafsi. La ilaha illa anta. Subhanaka. Zalamtu nafsi. Amiltu. Ya salah. Amiltu su'an. Sama atau amiltu su'an. Tapi kalau di Quran kok qaddamtu su'an. Jadi boleh sama. Ya, amiltu su'an wa zalamtu nafsi. Nafsi. Baru faghfirli. Innaka anta ya innaka anta khairul ghafirin. Itu kan terjemahan itu pengaruh dari bentuk kata. Kalau ghafirin kan bentuk isim fa'il. Ya. Ghafirin. Ya. Orang sebaik-baik yang memberi pengampun. Tidak ada lagi. Dia yang paling bagus. Terus la ilaha illa anta. Subhanaka. Subhanaka. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi. Farhamni. Ya innaka anta khairur rahimin. Baru yang ketiga la ilaha illa anta. Tidak ada ilah. Saya sudah belajar, saya sudah ikuti semua pelajaran-pelajaran yang sampaikan dalam Al-Quran dan hadis. Memang tidak ada ilah yang lain kecuali ilah engkau. Amiltu su'an.
aku telah mengerjakan kejahatan atau dosa. Wazalamtu nafsi, aku telah menzalimi diriku. Patub alayya, tubil amar, terimalah tobat atasku. Innaka antat tawwabur rahim. Belum lagi Allahumma anta rabbi, engkau adalah rabbiku. Rabbi yang ingat tadi yang men-setting kita sudah lengkap, ini alam rabbi itu. Kalau diartikan Tuhan saja itu sudah topnya, cuma belajar kita tentang apanya dulu, tentang siklus-siklusnya, hubungan satu sama lain. Maksudnya belajar hubungan satu sama lain itu kalau dapat jadi ilmu, alhamdulillah. Tapi nanti akhirnya tidak pernah sampai. Pasti kita terdesak mengakui bahwa tidak ada ilah kecuali Dia. Jadi patub alayya innaka, ada lagi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi nikmatika alayya abu bizunubi faghfirli innahu. Ada hu-nya itu, kan ada hu-nya itu. Ya. Kemana kembalinya hu-nya itu? Allah. Anda. Kan begini caranya. Wa abu ulaka bi nikmati abu bizunubi. Aku mengakui dosa-dosaku. Fa innahu. Belum lagi. Ya, itu yang lain itu. Fa innahu la yaghfiruz dzunuba, sesungguhnya dosa. Kan gitu ya. Sesungguhnya dosa, baliknya ke dosa, sesungguhnya dosa ya? Tidak akan diampuni kecuali engkau. Fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Ada lagi Rabbi zalamtu nafsi, macam doa-doanya tuh. Makanya membaca subhanallah bihamdi yang terdorong cara berpikir pula yang berpanggap semuanya. Jadi dimanapun kita berada itu muncul terus dalam perasaan kita. Jadi itu mulai itu. Kalau sudah mulai seperti itu, mulailah mudah-mudahan ya agak mulai senang menerima datang kematian. Jadi kematian itu hanya perpindahan, terus kita terus merasakan yang belum pernah dirasakan lagi, dikasih persekot terus sampai berikutnya. Jadi orang belakangan kalau nggak belajar dia mabuk inilah malaha. Tapi jangan pula nanti karena belajar itu sudah malas, tidak berdagang lagi, tidak cari ilmu lagi, tidak karjo lagi, pokok aden kamati lain lupa ya. Kok makin rajin yo? Pak Israel makin rajin pulang kampung, terus di amal soleh, nangka dibuat, gawe itu cari. Makanya ambo memang kolonen bisa ladang ambonya, menjalihan ayatku dari bahasa dari itu, memang itulah lambo tekatkan tuh, yuk cocok lah dulu awak dari Medan tuh, pai kemari mengaji, iya jadi mengaji ku, yuk mengkaji ku. Kalau sekadar mengaji jadi pegawai, dulu memasang spanduk, pai kesinan, ditukar spanduknya gini lah. Spanduknya huruf Arab lah. Nah, sudah itu di sini baru ditutup. Wallahu. Ada waw lagi di sini. Wallahu. Wawnya waw apa kira-kira ini ya? Atap. Ya kalau diatapkan, kemana diatapkan Allah? Wallahu. Penyambung aja. Namanya waw ibtida. Apa? Waw ibtida. Waw ibtida. Waw untuk memulai. Ya, berarti dia pokok kalimat lagi. Tapi bukan setiap pokok kalimat. Bukan setiap pokok kalimat ada pula jadi waw ibtida. Jadi di sini dan Allah. Jadi apa gunanya Allah ini, kata-kata Allah? Mubtada. Ya, mubtada, pokok kalimat. Mana kabar? Alimun.
Semuanya. Alim. Alimun bizzalimin. Bidzalimin. Alimun ya. Ya. Alimun. Bizzalimin bagaimana itu susunannya? Bidzalimin. Majrur. Majrur. Yang zalimin itu dijarkan apa enggak? Jarkan. Misalkan. Dijarkan oleh siapa? Bi. Ke bi. Oleh bi. Apa tanda jarnya? Ya. Apa? Ya, Nun. Garis bawah. Ya, enggak ada baris bawah, Pak. Alih. Enggak. Ini Pak Zaini ya. Jadi itu Pak Zaini, kalau zalimin ko bentuknya bentuk jamak Jamak muzakkar. Muzakkar salim. muzakkar. Kalau bentuk satunya apa? Zalimun. Zalimun. Kalau dua, Zolimani. zalimani. Kalau banyak, Zalimuna. 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 Lalu zalimuna itu kalau dijarkan dia menjadi Zalimin. Zalimina. Ini. zalimina. Diganti waw menjadi ya. Jadi nan baris bawah tuh Pak Zaini kalau nyo bentuk cie. Misalnya zalimun masuk bi, baru bi zalimin. Tapi kalau duo, zalimani masuk bi. Bagaimana jadinya? Zalimah. Maini. Enggak. Zalimah ini. Ya zalimaini. Limain. Zalimaini. Tapi kalau zalimuna masuk huruf jar. Zolimina. Ya dibedakan antara zalimina dengan zalimaini. Gitu ya. Jadi di sini dikunci. Dan Allah, kita sudah mengerti. Dan Allah, bagaimana tangkap tajamnya ma'rifat kita Allah? Itu yang sudah belajar tentang alam. Begitu rumitnya, begitu uniknya, begitu siklusnya. Yang tukang buat itu ya dia tidak berupa, tidak di atas, tidak di bawah, tidak makan alam. Panik din takatu baraja salah ko malaki itu ya. Nda Pak Israel. Alunya dapat lain. Jadi asal menyebut Allah lah paham Allah alim, sangat alim Maha. dengan orang-orang yang zalim. Yang zalim maksudnya siapa sini? Orang Yahudi. Kalau arti asli zalim apa arti zalim? Zalama artinya. Kalau zalimun enggak, itu aneh-aneh. Kalau zalama seperti zalama aslinya. Zolama. Ya. Gelap. Gelap. Zalim gelap. Apa yang gelap? Hatinya. Ya, pemikiran hatinya. Ya. Enggak kenal dia siapa Tuhan Tuhannya. sebenarnya. Ya, siapa Tuhan yang sebenarnya? Pakai yang sebenarnya saya. Ya, kenapa banyak orang tidak paham Tuhan sebenarnya? Ya, karena tidak mau mengulang-ulang. Jadi maka tergambarlah berbagai. Cobalah. Makanya para orang-orang ilmuwan belajarlah nanti sampai ilmu yang sebenarnya. Kalau enggak, sampai ilmu kepentingan untuk kesejahteraan hidup saja. Gitu ya. Jadi Allah sangat pakai sangat dia. Allah sangat tahu dengan kezaliman mereka. Dengan kezaliman mereka. Allah sangat tahu dengan kezaliman mereka. Jadi ini asli ayatnya memang karena sudah termakan Injil. Artinya kalau dikembangkan termakan kehidupan dunia. Termakan kehidupan dunia. Dunia ini memang menggoda. Itu makanya banyak ayat wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dunia ini adalah dia enak tapi dia menipu. Datang pula sebagian orang karena menipu malaslah dia bekerja. Jangan. Bekerjalah, berinovasilah, tapi sadar kita membuat seperti itu yang masih payah. Maksudnya masih ada dikotomi, ya.
Sampai sini pelajaran kita. Coba kalau yang apa pelajaran yang bisa kita apa sini? Memang aslinya beginilah jalannya dulu orang-orang dari Yahudi zaman itu. Ya, ada sebagian begitu, ada sebagian enggak. Kita jangan terlalu memporsir pemikiran banyak-banyak. Nah, sekarang kita bawa ke diri kita, ke keluarga kita. Jangan sampai seperti ini. Gitu aja. Kalau ada generasi itu makanya bagi saya pribadi, andai kata anak cucu kita ngerti jalan seperti ini, walaupun banyak godaan sekarang, tapi kita usahakan juga mengatasinya. Paham dia membaca ayat seperti ini, berpengaruh, mudah-mudahan insya Allah berpengaruh dalam hidupnya. Sedangkan hafal-hafal Quran aja dia sudah memberi pengaruh dalam pola hidupnya. Apalagi kalau dia mengerti bahasanya. Ya, خلاص. خلاص. أيوة. إلى هنا فقط. إن شاء الله غدا سنواصل al-qawaid. Jadi antara kawaid sama tafsir, cuma kalau tafsir ini tentu kita menguraikan maksud-maksud dari ayat. Kalau tafsir nanti segi bahasa ya penekanan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu nanti kalau apa inilah. Yang mana yang belum dipelajari sini kira-kira? Yang mana Ibu Didi? Walayyatamannau abadam bima qaddamat aydihim wallahu alim bizzalimin. Yang mana kira-kira yang belum kita dalami di sini? Mengenai wow untuk lebih dalamnya belum. Ya, maksudnya spesifik. Nah, itu yang saya katakan tadi, ceritanya itu ada spesifiknya. Dulu sudah belajar spesifiknya wow atap, ya. Lan, apalagi ya lam. Sudah itu ini menambah kata, sudah itu mausul nih, sudah itu ya wow itu sudah berulang. Kalau az-zalimin sudah paham itu. Kalau nanti fiilnya itu antah zalama, antah zalima, antah zaluma, lihat kamus bisa. Setelah itu kalau membuat isim fa'il zalimun. Kalau isim maf'ulnya mazlumun. Mazlumun. Kalau isim makanya nanti mazlamun atau isim alatnya mizlamun. Kalau nanti masdarnya zulumun atau zulumat. Jadi bahasanya itu juga rumpunnya, ya. Tapi aslinya yang zalam itu maka namanya kalau mizallah, kalau mazlam apa namanya? Kalau dia zalim itu aslinya arti katanya kan gelap itu. Kan minaz zulumat ilan nur. Ya. Mengeluarkan manusia dari yang gelap kepada yang terang. Ya itu maksudnya kalau kita sudah belajar apa sebenarnya hidup menurut Al-Quran, bagaimana sebenarnya itu kan terang. Begitu ya. Tapi kalau kita nanti belajar dari filsafat atau pandang-pandang tertentu, boleh pelajari, tapi nanti benturan juga itu. Benturan juga. Tapi kalau sudah belajar dari keterangan dari Al-Quran, hadis, tapi keterangannya itu yang mengarah lah ya, bukan pula perasaan-perasaan saja. Ya, lihat apa kata Rasulullah, bagaimana keterangan ayat sebelumnya, bagaimana hadis, baru pas. Ya, jadi sekali lagi saya ulang, bagaimana kira-kira kalau mati sudah datang, sudah senang perasaan dulu apa belum? Sudah. Bone-bone. Ini yang jawab tadi Pak Zaini. Ya. Karena mungkin kita ini sudah tua-tua, enggak Pak Zaini? Karena kalau yang muda-muda ditanya bagaimana kira-kira jawabnya? Belum. Belum. Iya. Jadi itu makanya wa usribu ini. Jadi sebenarnya begini ya. Hidup ini adalah satu nikmat diakui orang. Kita manfaatkanlah ini sebaik-baiknya,
terus seenak-enaknya, terus sepuas-puasnya. Ada yang begitu. Ada yang hidup ini manfaatkan sebaik-baiknya, tapi ada kodenya. Tetap menurut yang maha kuasa, yang tidak bisa kita bandingkan, yang itu membuat pengaturannya tadi. Lain jadi nanti sebelum saya tutup, ingat ya, kalau nampak orang pergi ke toko membuka kedainya, ambil kesimpulan sekali. Oh, itu untuk membuat langsung energi kehidupannya. Nampaklah orang ke kantor betul loh, nan awak betul loh, nan kendaraan tu betul loh sadonya. Jadi sadonya mengarah ke sinan sadonya. Nan anehnya Mbok Saleh itu, kalau kereta api itu berjalan kan listriknya ada talinya. Iya enggak Ibu Sabrina? Tali? Ada talinya ya? Iya. Tidak tahu Pak. Oh, ada. Kita lihatlah di hati, Pak Israel tanya, kereta api listrik itu ada talinya nak di hati Pak Israel? Iya. Ada. Ada menggeseknya kan? Menggeseknya. Menggesek tali nan di atas itu ada lo talinya ke pusat listriknya nak? Iya. Ada. Ayo lo. Nan pusat listrik nan kasa pusat sabananya kemana dia dicari itu? Karoda. Ke Allah, ciptaan Allah. Putar-putar enggak, tunggu ke Allah lu, putar-putar sinansennya. Ciptaannya. Ayo, awak kini tali listrik awak ada awak bertali-tali enggak berjalan? Lain Pak. Ada tali-tali ibu berjalan. Supaya menggarik kaki ibu, ku ada enggak dagi listriknya berjalan? Tidak. Tidak. Apa dibuat talinya? Allah. Zikrullah. Enggak, capek nak abad zikrullah. Apa talinya? Makan, minum. Oh, Oh, energinya. Yo. Kalau pesawat ada bertali-tali nak? Enggak lah do, oto enggak lah do. Awak betul lo. Makan, minum, sudah tu jalan-jalannya. Tapi nan dimakan minum tu dari mana dia ambil energinya? Dari tanaman. Tanaman tu dari mana ambil energinya? Dari tanah. Tanah dan sebagainya, dari matahari. Jadi putar-putar tu. Jadi nan pencipta aku lakun payakunya selesai. Cuma awak nan penyelenggara membuat energi tadi nan baulah-ulahnya. Kalau tanaman mau dituinya, di mana dicocokannya sinan awak sekolah tagak tuannya, tagak sinan siang malam. Kalau nan awak cara menggali pindah ke siko, pindah ke siko, pindah itu macam terus. Tapi beko cieknya arahnya. Itu jadi itulah namanya, maka awak capek membaca alhamdulillah rabbil alamin. Baru nampak ar-rahman ar-rahim. Tapi ingat ada SPJ maliki yaumiddin. Maka awak putuskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Supaya itu kokoh awak berdoa ihdinas siratal mustaqim. Awak lagi contoh siratal ladzina an'amta alaihim. Baru awak tekan ghairil maghdubi alaihim, baru dia kita penegas lazaidah. Wala qalin, tak seperti nan orang-orang nan tertutup tamu tak penganapan. Makanya makin hari hidup kau makin sana atau makin susah. Senang. Kecik Pak Bet, mangkunya sana orang piti banyak, badan sehat. Ini ada Pak Bet. Iya. Ikut tak? Badannya sakit juga. Ya, ada sakit piti kadang-kadang ada enggak, tapi dia sanang aja. Itu nan mulai nan melejit namanya. Jadi, mencari mode itu itu mangku diajarkan pelajaran agama. Sebabnya kalau tidak diajarkan pelajaran agama lah banyak orang nan tandeh habis. Orang-orang dahulu itu bukalah sejarah. Habis-habis putar-putar takah tulisnya. Alas nad'u ila Allah. Allahumma din wa'allimna al-hikmah wa ta'wil wa'allimna lughatal Quran wa'allimna lughatal Arabi.
Subhanakallahumma wa bihamdika Bihamdika. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Ustaz. Aywa, syukran. Ustaz.